Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah Panji JMSI, jaringan media siber Indonesia, membangun ekosistem industri media siber, Rajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya, melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore ini kita bersama dengan tokoh yang saya kira kalau bahasa Jawanya itu kondang makan kantar begitu. Profesor Dr. Didik J. Rahbini yang kami kenal sebagai politisi, sebagai ekonom dan peneliti di Indef. Jadi cukup kompeten beliau untuk memberikan pandangan, apalagi terkait dengan satu tema yang harus kita coba kupas, kita gagas, kita gali, apalagi dalam menyikapi turbulensi secara sosial, secara politik saat kita didera, hadapkan pada situasi yang cukup pelik, yakni COVID-19. Apa implikasi COVID-19 ini terhadap ekonomi global, secara global, karena saya kira dunia ini kalau ibaratkan mengkeret begitu, karena kontraksi-kontraksi yang tadinya itu cukup longgar begitu, sekarang mau tidak mau kita harus mengetatkan banyak hal. Kemudian secara domestik saya kira Indonesia juga mengalami kondisi decline, pertumbuhan ekonomi minus begitu. Bagaimana kita harus optimis menyikapi kondisi semacam itu, dan saya kira kita sedang berhelat dalam suasana HUT yang pertama jaringan media siber Indonesia dengan satu tagline, satu barisan melawan COVID-19. Ya, ini barangkali dan siapa Profesor Dr. Didik J. Rahbini saya kira menjadi salah satu yang sangat kompeten untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan hal tersebut. Saya sebagai pengatur lalu lintas diskusi ingin mengingatkan bahwa kita mulai tepat pukul 14.00 mungkin begitu, dan kita akan melakukan diskusi ini sampai dengan pukul 3 supaya terjadi satu pengayaan dan interaksi yang positif antara pembicara dengan audiens. Kita nanti berikan waktu juga untuk bisa ada tanya jawab. Demikian pengantar kami. Selanjutnya waktu saya persilakan kepada Prof. Didik untuk menggunakan kesempatan awal ini kurang lebih sekitar 25 menit begitu, supaya kita nanti berkesempatan pada dialog lebih mendalam lagi. Kami persilakan Prof. Didik, waktunya. Baik, terima kasih sekali ya. Kita mulai sesuai pengantar tadi pas pukul 14 ya. Perkenankan saya menyampaikan slide ya, kalau tidak bisa mohon panitia membantu saya kalau tidak berhasil ya. Kadang-kadang komputer saya kurang bagus ya. Yang pertama, saya berterima kasih kepada jaringan
Media Cyber Indonesia ya. Saya kira ini satu organisasi atau forum yang baik karena cyber ini satu berkah, tapi juga di belakangnya banyak problem dan masalah ya yang kita hadapi ya. Dan tentu saja nanti semakin matang organisasi dari JMSI akan semakin bagus pula, tidak hanya diskusi tapi juga mengatur, mengendalikan ya, membuat manfaat positif dan seterusnya. Itu pengantar saya Pak Moderator ya. Saya ingin tanya apakah slide saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Belum Pak, hitam Pak. Belum ya? Belum. Atau dibantu teman-teman boleh bisa. Saya keluar ya. Iya, dibantu dari kami ya Pak Didik ya. Silakan matikan screen share-nya. Kita siapkan screen share. Sambil ini Pak Moderator terima kasih ya. Sambil mengantar saya akan memberikan walaupun saya bukan ahli kesehatan tapi saya ingin merekord ya bagaimana perjalanan COVID kita. Itu kan angka ya. Dan bisa diperbandingkan, tidak masuk di detail kesehatan. Tapi mengapa itu perlu dilakukan presentasi di awal? Karena itulah satu faktor utama yang paling penting menentukan segalanya pada saat ini. Kalau kita riset ekonomi, maka kita akan mempunyai banyak faktor ya. Tapi sekarang ini faktornya lebih banyak, faktor utamanya adalah faktor COVID ini. Coba lanjut ya, slide 2. Mohon dibantu ya. Ya lanjut ya. Lanjut lagi ya. Enggak. Maju ke depan ya. Maju ke depan. Ya, baik. Nah, saudara-saudara sekalian, yang pertama, ini saya memberikan pernyataan sedikit ya, yang kita harus, kalau seorang dokter memeriksa pasien, pasiennya itu panas, disuruh pulang minum Panadol, berarti tidak kredibel dokternya. Yang kredibel adalah dia panas, itu hanya gejalanya. Cari akar masalahnya yang paling dalam, yang paling kritis, yang paling gelap, ya, sehingga dia menemukan akar masalah yang sebenarnya. Dan itu terus terang, ya. Nah, saya ingin mengatakan, saya termasuk orang-orang dan tokoh-tokoh. Setahun, ya, tanggal 2 Maret sekarang sudah tinggal beberapa minggu lagi, 1 tahun COVID, ya. Pandemi di Indonesia ini masih berat. Ya. Tidak boleh menganggap enteng seperti bapak-bapak, ibu-ibu pemimpin di waktu-waktu awal. Seolah-olah pandemi itu tidak ada atau kurang berpengaruh, cukup minum susu kuda liar, cukup makan nasi kucing, ada sinar matahari, ya, dan ragu-ragu pulang kampung atau mudik boleh atau tidak. Ya. Nah, itu semuanya menggagalkan collective action untuk bersama-sama melindungi COVID ya di awal. Jadi saya ingin mengatakan, belum ini dari Pak CT, pandemi masih berjalan yang gelap. Tidak tahu di mana ujung cahaya tempat keluar. Ya. Jadi tidak boleh main-main dengan COVID ini. Di kanan kiri saya, grup WA sudah belasan teman-teman dekat itu meninggal karena COVID. Nah, orang yang bisa melindungi, bisa dengan instrumen kesehatan yang bagus, bisa menyelamatkan. Tapi kan serangannya mendadak dari COVID ini. Ya. Nah, kalau boleh saya katakan, ya, China, New Zealand, Singapura itu paling cepat. Ya. Kita paling jelek, karena itu tidak boleh mengulangi 1 tahun pertama COVID itu. Meskipun saya ingin mengatakan, golden time sudah hilang. Ya. Golden time dari COVID ini sudah hilang. Sehingga kita perlu strategi yang lebih masif lagi untuk menyelesaikan masalah. Lanjut ya. Nah, saudara sekalian, coba ini lihat ya. Grafik ini ya, saya ambil dari online data ya. One World in Data COVID ya. Coba kita lihat ya. Ini Filipina sama dengan kita di awal-awal di akhir-akhir tahun ya, Agustus September, tetapi dia bisa mengatasi ya. Kita mulai dari puluhan, belasan, tapi ratusan sekarang sudah belasan ribu. Ya, ini yang tercatat under recorded. Yang ini yang di luar tidak tercatat lebih banyak. Di kanan kiri saya tinggal di Depok, ya, kanan kiri saya banyak yang COVID tidak melaporkan. Dia sendiri aja mengatasi karena masih muda, selesai. Jadi sekarang kita harus sadar, kalau kita tahu kita sakit, kita tahu kita punya masalah berat,
lebih bagus daripada orang yang mengatakan ini enteng aja, oh ini nggak sakit. Ya. Orang tahu aja sakit, kita obati belum tentu berhasil, apalagi yang mengentengkan. Nah, 1 tahun pertama itu mengentengkan. Jadi saya tidak ingin menakut-nakuti, saya melakukan kritik berat terhadap pemimpin ya, yang mengatasi masalah ini tidak berhasil. Ya. Tahun pertama sudah lewat, golden time hilang, dan itu punya dampak yang lain. Ya. Dan ini juga di antara kebingungan ekonomi dan kesehatan. Lanjut ya. Nah, sekarang ekonomi ya. Nah, pandemi itu datang bulan Maret, 2 Maret ya. Sebelumnya saya kira sudah ada, tetapi baru ketahuan segitu. Saya melihat ya, sebelum COVID juga kita punya masalah cukup berat ya. Ya, anggaran ya. Dalam ekonomi itu ada ekonomi secara umum agregat, ada fiskal yang bisa dikontrol langsung oleh pemerintah, dan fiskal itulah yang memompa, yang mendorong pertumbuhan, membuat infrastruktur, menjalankan birokrasi dan seterusnya. Nah, fiskal kita itu punya masalah ya sebelum COVID ya. Nah, sesudah COVID ini punya masalah lagi karena apa? Karena di dalam ekonomi politik itu birokrasi maupun politisi itu dia itu punya perilaku yang seperti pengusaha itu memaksimumkan profit ya. Itu otomatis ya. Kalau ini otomatis itu maximizing budget ya. Budget maximizer atau empire builders ya. Ini mengikuti teori di mana saja. Nah, kalau tidak ada check and balance, tidak ada kontrol, ini bablas ya. Tetapi kalau di dalam bisnis, ya maksimasi budget, ininya mahal, produknya mahal, mati dia sendiri. Yang lain hidup. Ya. Tapi kalau negara tidak. Kalau salah dalam mengatur budget, maka seluruh demarkasi satu wilayah itu punya masalah. Karena itu ada otomatis kontrol di pasar, tidak ada di negara. Apa kontrolnya? Check and balance. Sekarang check and balance-nya tidak ada. Itu yang harus ditempatkan juga. Lanjut ya. Nah, ini masalah kita ya, 2000 sampai 2019 ya, yaitu keseimbangan primer ya. Keseimbangan primer itu saya ulangi lagi ya. Ini saya melakukan kritik ya, teman-teman Pak JK juga, kemudian Pak SBY. Tapi yang teman-teman diserbu buzzernya itu menyerbu orangnya. Jadi perilaku ini tidak tepat. Ini kan saya ini mengkritik bukan karena benci, saya punya ilmu ekonomi. Punya pengetahuan ekonomi, punya keahlian ekonomi yang sudah saya jalani puluhan tahun dan belajar juga belasan tahun. Ini saya sampaikan di mana awam tidak tahu ya. Nah, budget keseimbangan primer itu artinya apa? Kalau tidak ada utang dikeluarkan dari perhitungan. Ya. Penerimaan kita tidak cukup untuk membayar kebutuhan kita, defisit. Paham ya? Jadi apa? Jadi kita berhutang untuk menambal budget itu, titik, sudah. Tapi ada masalah lagi. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kita punya utang. Jadi kita harus berutang yang kedua untuk membayar utang. Nah, utang itu bunganya di awal. Ketika sudah mulai lama, ada pokoknya. Kita berutang lagi untuk membayar pokoknya. Sehingga hutang yang dibuat tahun 2020 ya, berdasarkan alasan pandemi dan tidak diterima secara akal sehat, tetapi di politik bisa, karena DPR juga sudah kehilangan hak budgetnya, berhutang 1.530 triliun. Satu kali hutang 1.530 triliun. Itu dinaikkan secara sepihak karena memang itu legal, tapi otoriter yang legal, DPR-nya tidak bisa mengubah apa-apa. Dirubah rencananya, di 2019 merencanakan 2020, dari 650, dirubah utangnya menjadi 1.530. Sehingga sekarang kita itu akan mempunyai hutang yang sangat besar. Ini didasarkan pada debat diskusi ya, teori Keynes bahwa makin banyak digelontorkan makin bagus kita. Jangan lupa dalam keadaan krisis itu efisiensinya juga harus diperbaiki, korupsinya harus diperbaiki. Nah, itu yang lupa sehingga bocor. Ya, jadi sekarang bocornya dua, pertama bocor anggaran, kedua bocor COVID ya. Jadi kalau COVID-nya itu belum selesai, anggaran banyak pun akan dikucurkan, bocornya tetap berjalan ya. Sehingga 695 triliun itu yang dikucurkan, COVID-nya bertambah, tetap bertambah, anggarannya tinggi, tetap bertambah. Lanjut ya.
Lanjut ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ini adalah defisit primer ya sampai 2020 makin lama dan 2021 makin besar. Dan sekarang tidak ada checks and balance. Sehingga perilaku budget maximizer ini akan terjadi ya, dan itu akan bablas ya. Karena itu saya mengkritik, jadi Pak Jokowi sekarang itu, Pak Jokowi itu yang akan datang akan mewariskan utang yang besar kepada pengikutnya ya. Ya, misalnya ketua JMSI nanti akan menjadi capres atau cawapres, itu siap-siap menerima utang yang besar dari warisan sebelumnya. Nah, ini problem yang kita hadapi dalam ekonomi. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini coba saya bacakan ya. Ini penting dan ini merupakan potret yang kita hadapi dan tidak banyak diskusikan ya. The budget maximizing model developed by Niskanen in 1917 arguing that the bureaucrat, also politician, will always and everywhere seek to increase their budget, ya, empire building, ya, maximizing budget in order to increase their own power, ya, thereby contributing strongly to state growth and potentially reducing social efficiency. Jadi efisiensi pokoknya bocor, ya. Nah itu harus ada check and balance, mana yang efisien, mana yang tidak. Nah kalau tidak bablas semua, ya. Ya, memang didiskusi di publik, wah ini menurut teori Keynes dikucurkan semua, tapi efisiennya lupa. Bahkan dana sosialnya dikorupsi ya. Nah ini yang lanjut ya. Nah Bapak Ibu sekalian, lanjut ya. Jadi keputusan politik itu, perilaku politik itu mengikuti pola itu dan sekarang sudah berlaku. Ini harus dirubah ya. Ini kritik saya ya, bukan untuk saya tidak mengkritik orang per orang ya, tapi ini satu kritik yang penting untuk dirubah ya. Dan harus ada orang yang melakukan kontrol terhadap keputusan-keputusan politik ya. Sekarang DPR-nya tidak melakukan kontrol dengan baik, apa saja yang disodorkan untuk budget terima, dan sudah dengan Perpu DPR tidak punya hak budget ya. Pemerintah mau defisit 3%, mau 5%, 6%, itu tidak ada masalah ya bagi pemerintah, tetapi berikutnya akan masalah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, lanjut ya. Nah, ini data yang tadi yang saya sampaikan. Lanjut ya. Nah sekarang ini kritik-kritik yang sudah berlaku, saya kira perlu ya, teman-teman wartawan juga perlu mengkritik ya. Ini yang pertama itu dari JK 5 tahun yang lalu ya. APBN kita itu pokok utangnya itu sudah 500 triliun, sekarang sudah cicilan dan pokoknya itu besar sekali. SBY juga bahwa hati-hati dan sekarang sudah masalah dengan. Nah kemudian diingatkan kita yang diserang. Jadi ini diskursus publik tidak jalan ya. Ya meskipun media transparan tetapi ada bergerak, buzzernya bergerak bawah tanah ya. Jadi sekarang itu muncul satu binatang aneh namanya relawan di tengah-tengah budget dan state. Jadi kalau dia di civil society ya, di civil society dia tuh adalah publik, yaitu LSM, perguruan tinggi dan seterusnya. Kalau setiap negara orang yang berbah, tapi di tengah-tengah ini ada namanya buzzer-buzzer itu. Ini hama demokrasi yang sekarang muncul. Dan itu ada di wilayah cyber ya. Nah, saya harapkan ini bisa di healing ya, diperbaiki oleh teman-teman yang ada di jaringan media cyber ya. Dan itu kita tahu ya. Kita tahu di mana itu, di aparat negara yang mana, di buzzer yang mana, itu rusak, organisasi ini rusak dengan cyber yang unorganized itu. Lanjut ya. Nah sekarang ke depan bagaimana ya? Lanjut ya ke depan. Ke depan bagaimana Bapak sekalian? Ke depan saya memberikan saran ya. Memberikan saran COVID ini menghancurkan infrastruktur, bukan menghancurkan. Infrastruktur yang ada itu mandek ya. Transportasi laut, kemudian mall ya, pasar dan seterusnya. Kalaupun jalan itu dipaksakan ya, tapi dipaksakan ada dan itu bertransaksi ketemu orang ke orang, akhirnya COVID-nya panjang. Ya. Nah karena itu ke depan harus ada transformasi dari infrastruktur konvensional menjadi digital. Ya. Dan percepatan harus dilakukan oleh negara. Bisa apa tidak? Menurut saya bisa. Karena di zaman Pak Harto tahun 70-an itu ada revolusi cold, yaitu jalan bisa masuk ke desa-desa cold ya. Zaman saya masih SMA, itu revolusi cold, masuk ke desa-desa. Pada saat ini jaringan tiang-tiang listrik dan telepon masuk ke seluruh Nusantara. Ya.
Dan itu adalah jaringan cyber bisa. Sekarang mengapa tidak masuk? Ya? Karena kalau masang di tiang listrik itu mahal, ya nggak? Investasi capex-nya sangat besar. Nah, gampang dalam keadaan krisis seperti ini, itu gratiskan. Tapi minta perusahaan IT itu untuk memberikan harga separuh, memberikan gratis ke desa-desa. Dan dengan palaparing yang ada, revolusi yang listrik itu bisa terjadi. Dan tidak perlu lagi di daerah-daerah itu menunggu atau pergi ke kota untuk belajar. Dan belajar sekarang seperti saya, seorang dosen ya, guru besar, saya membimbing kemudian mengajar dari rumah. Dan jauh lebih cepat, lebih efisien karena materinya itu terekam semua. Ya. Membimbing S2, S3 dengan cepat dan lebih efisien. Ya. Dan tidak ada gangguan apa-apa. Kampusnya kosong, melompong, tidak ada apa-apa. Tapi kegiatan jalan terus. Hanya kalau mau ke lab itu harus datang dengan protokol COVID. Lanjut ya. Nah ini revolusi tiang listrik yang saya berikan ya. Gratiskan aja tiang listrik. Lanjut terakhir ya. Nah sekarang terakhir nih Bapak sekalian. Nah COVID ini sebenarnya kebalikan teori kreatif destruction dari Schumpeter 1 abad yang lalu ya. Schumpeter itu 1 abad yang lalu mengatakan bahwa kalau ada inovasi baru, yang lama mati ya. Nah, yang mati itu apa? Yang baru itu yang lama itu mengalami destruction ya. Yang barulah yang bekerja. Nah, sekarang kebalikannya. Infrastruktur konvensional mati karena terhalangi COVID, tidak mati sebenarnya. Tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai apa? Yang baru, yang digital itu. Semuanya digital ya. Pertemuan-pertemuan itu kalau perlu saja. Sebagai contoh saya di Indef melaksanakan seminar supaya lebih agak ramai. Maka di dalam tempat ruangan rapat itu ada kira-kira mungkin 15 orang dengan protokol COVID yang ketat, tapi teman-temannya yang ratusan orang itu ada di dalam Zoom room, ya. Dan itu tidak kalah menariknya untuk melakukan itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira COVID ini bisa diselesaikan nggak dengan teknologi? Peluangnya banyak, ya. Bahkan saya mengatakan di akhir itu tidak perlu dipresentasikan. Kita perlu juga ke depan pasca COVID itu kita menyelesaikan masalah kita, yaitu di mana kita kalah di pasar internasional, kita diserbu oleh produk Cina, itu harus dibangkitkan lagi seperti keberhasilan di tahun 80-an dan 90-an. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup ya. Ya. Mas Jayanto suara masih hilang. Saya nggak ada suaranya ya. Moderator suaranya belum terdengar. Oh, moderator ya. Saya oke, saya jelas tadi ya Mas ya. Iya, Mas Didik jelas Mas Didik. Oke. Moderator, suara moderator bisa didengar? Bisa Mas Jayanto, lanjut. Bisa Layarnya keluar deh, layarnya keluar. Oke, baik. Oke. Baik, terima kasih Prof. Dik. Saya kira paparan ataupun pandangan-pandangannya melintasi batas periodisasi yang cukup menarik. Kira reformasi awal, kemudian era sekarang, dan saya kira untuk saat ini kita menghadapi satu keadaan yang tadi juga disampaikan bahwa perlu satu bentuk upaya-upaya atau ikhtiar khusus. Tetapi saya kira pesan dari Prof. Didik tadi juga kita tidak perlu pesimis begitu, karena ketika terobosan atau kreativitas itu didasari satu niat untuk betul-betul melakukan satu langkah-langkah formulasi sebuah pola yang saya kira ideal, itu akan tetap ada langkah-langkah yang produktif. Kita sebut misalnya digital ini sekarang justru menciptakan sebuah peluang baru dan ruang baru yang lebih menjanjikan dibanding dengan cara-cara konvensional. Ini saya kira menjadi catatan awal kami, barangkali dari teman-teman yang saat ini masih
mengikuti sesi diskusi bersama dengan Profesor Dr. Didik Jerabi ini, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin juga memperkaya diskusi pada hari ini. Saya persilakan. Kalau belum ada, saya kira saya ingin menyampaikan satu pancingan begitu, bahwa sekarang ini kontroversi tentang langkah penanganan COVID-19 khususnya di sektor ekonomi ini untuk beberapa case masih Ada Pak Michael tuh mau tanya. Pak, ada Pak Michael mau tanya. Oh, Pak Michael. Ya, Pak Michael, saya persilakan. Pak Michael, silakan untuk bisa menyampaikan langsung pandangannya atau pendapatnya. Halo. Halo, silakan. Sudah didengar? Masih di mute ininya. Mic-nya masih di mute tuh, dibuka. Nggak kedengaran. Ya, mic-nya di open, Mas. Mic-nya di open. Harus bisa. Ya, Pak Michael di open ininya, mic-nya. Tidak kedengaran. Belum dengar. Ya, sekarang oke. Halo. Ya, oke. Silakan, Bang Michael. Ya, selamat sore. Assalamualaikum buat pimpinan DPP DMSI dan juga buat narsum kita, Ekonom Senior Indef Prof. Didik Prof. Bini. Ya, saya mau tanya di masa pandemi ini langkah-langkah apa untuk pemerintah dalam hal ini menyelesaikan dibandingkan tadi penjelasan tadi terkait bahwa kita sama-sama 1 tahun menghadapi pandemi dengan negara lain, tapi di negara lain menurun, tapi di negara kita naik. Apa penyebab sampai naik? Apa yang salah dalam penanganan pandemi kita ini? Langkah-langkah apa ke depan kira-kira begitu? Mungkin itu Pak Prof. Didik, nyampain saya. Kalau saya langsung ya, Mas ya. Ya. Kalau boleh saya ini ditinjau dari segi ilmu kebijakan, bahwa pandemi ini adalah termasuk kebijakan kolektif yang harus mendapatkan respon kolektif dari orang. Ya, respon kolektif dari masyarakat. Seperti kebijakan lingkungan. Misalnya DKI itu harus bersih. Ya. Harus ada kebijakan kolektif ya, bersih itu agar rakyat itu bisa disiplin, ya, tidak membuang sampah di kali, atau udaranya, kalau mau udaranya bersih dibikin patokan dipajak 50% dari mobil yang masuk Jakarta, maka yang pakai mobil itu akan berkurang. Berarti apa? Negara menciptakan kebijakan kolektif bersama-sama untuk satu tujuan, udaranya bersih. Ya enggak? Motor dikurangi, orang bersama-sama tidak buang sampah dan seterusnya. Itu namanya tindakan kolektif. Sama persis dengan, ini analisis saya sebagai ekonom ya, dalam ahli ekonomi politik ya. Ini analisis saya. Silahkan ada yang kalau saya kritik juga. Pandemi ini memerlukan tindakan kolektif dari setiap individu keseluruhan masyarakat, dari orang per orang ya. Kalau satu tidak disiplin, jadi 2, jadi 10 buyar ya. Contoh, kalau kerumunan tidak berhasil dicegah karena orang melanggar ya. 1 melanggar, 2 melanggar, jadi melanggar semua, kacau. Ya, sama dengan itu perlu tindakan kolektif. Siapa yang melakukan? Pemerintah dan masyarakat. Ya. Dua-duanya mesti ya. Nah, sekarang di periode pertama, 1 tahun pertama, tindakan kolektif itu tidak terjadi ya. Mengapa tidak terjadi? Banyak sebab ya. Ada penelitian kami teman-teman di LP3IS. Itu penelitian kita, pemerintah itu ke media massa menyampaikan kata-kata, informasi yang negatif, yang salah ya.
dan kemudian menimbulkan keributan karena tidak ada leadership. Contoh, ya enggak, Wapresnya ngomong cukup minum susu kuda liar, itu coba kita refleks ke yang tahun lalu. Ya, Pak Luhut ini cukup ada sinar matahari, Pak Menhubnya makan nasi kucing, ya enggak? Banyak kata-kata seperti itu, kira-kira ada 40, itu sifatnya denial. Ya. Dan itu menimbulkan kekacauan. Ya. Bahkan Pak Jokowi sendiri, ya, mudik tidak boleh, pulang kampung boleh, itu membingungkan. Ya. Dan membingungkan ini karena tidak kesamaan pandangan tentang COVID. Karena belum tahu rasanya bagaimana sakit meninggal COVID. Itulah awal dari kesalahan periode pertama. Ya, sehingga sekarang walaupun ada PSBB, tapi kan kerumunan di mana-mana masih, ya. Yang tidak percaya juga banyak. Ya. Nah, itu salah satu penyebab, ya, yaitu masyarakat dengan pemimpinnya tidak disiplin, ya. Ya, karena tidak, itu sebenarnya perlu diarahkan. Kalau dalam keadaan begini sudah harus dipaksa, ya, seperti pajak itu kan memaksa. Mau udara bersih dipajak kendaraan 2 kali lipat. Udah yang separuh-separuh nggak pakai kendaraan itu pakai kendaraan umum, atau kendaraan yang kotor didenda 2 kali lipat. Ya. Nah, itu yang salah satu yang merupakan. Kemudian ada banyak lagi yang macam-macam. Lebih banyak politisinya yang ahli kesehatan. Ketiga, ada konflik pemerintah pusat dengan daerah. Ada buzzer yang membingungkan, itu cukup banyak. Saya berbicara dengan profesor Jepang dalam diskusi seperti ini. Di Jepang nggak ada politisi yang bicara COVID itu adalah dokter-dokter, ya, media di bidang Menteri Kesehatan dan aparat-aparatnya. Nah, juga saya kritik kepemimpinan di bidang kesehatan waktu itu lemah, ya. Itu kalau sudah lemah memilih pemimpin maka hasilnya juga akan lemah. Ya. Nah, itu tidak boleh diulangi pada periode sekarang. Itu harus pemerintah cukup tegas untuk melakukan langkah-langkah. Walaupun saya katakan golden time-nya sudah hilang. Seperti luka itu kalau disembuhkan dengan betadine dalam waktu 3 jam kering selesai. Tapi kalau itu sampai busuk itu 3 minggu nggak selesai, sudah hilang. Seperti stroke. Kalau 2 jam 3 jam pertama hilang itu nanti sudah mati stroke-nya. Nah, diperlukan pemulihan lagi. Ini sudah seperti itu. Nggak bisa lagi kita menemukan momentum seperti bulan Maret tahun 2020. Itu kira-kira analisis saya terhadap kondisi itu. Terima kasih. Aceh. Silakan lanjut. Boleh bertanya dari Aceh? Silakan Pak. Silakan Aceh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Prof, saya hanya ingin menanyakan terkait dengan katakanlah kinerja perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami konstruksi -2,07. Nah, sejauh ini apakah paket kebijakan ekonomi yang paralel dilaksanakan dengan paket penanganan COVID itu sudah efektif? Atau menurut Prof, pencapaian kontraksi -2,07 ini sudah ideal atau sudah baik bagi Indonesia, atau mungkin pandangan Prof ada salah terkait dengan paket kebijakan ekonomi. Yang kedua, sejauh mana sebenarnya paket kebijakan sosial terkait dengan bansos itu mampu mendorong daya beli masyarakat sehingga permasalahan ekonomi di Indonesia ini bisa diringankan. Artinya paket bantuan-bantuan sosial itu apakah sudah tepat atau mungkin ada pandangan yang berbeda dari Prof agar supaya pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih mumpuni, yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat dan juga perbaikan di sektor perekonomian, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa tentu penanganan pandemi ini membutuhkan orang tidak bisa bertransaksi secara langsung, harus jaga jarak. Nah, di satu sisi, karena sistem perekonomian kita juga masih lebih menggunakan cara-cara tradisional dalam bertransaksi, tentu tidak bisa membatasi transaksi
bertemu langsung. Nah, bagaimana Prof melihat hal ini sehingga pandemi berjalan dengan baik, tetapi sektor perekonomian juga tidak terganggu terkait dengan transaksi ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya pikir itu, Prof. Mas, saya itu nonton film itu kira-kira 40 tahun yang lalu. Ya, baru nah, film itu ya film yang calon pemenang Oscar ya. Itu judulnya saya lupa, tapi itu bagus ya. Jadi orang memesan makanan di hotel dengan telepon jalan. Ya, jadi di Amerika 50 tahun yang lalu, setengah abad yang lalu, transaksi tidak bertemu langsung itu sudah terjadi. Jadi transaksi tidak bertemu langsung di Amerika dengan telepon sudah terjadi. Waktu itu dia itu kalau tidak salah membeli KFC, Kentucky Fried Chicken kalau tidak salah. Nah, sekarang sudah 50 tahun kenapa tidak bisa? Justru itu harus digalakkan. Perusahaan Telkom di daerah bekerja sama dengan pos, bekerja sama dengan pasar-pasar, harus menggalakkan itu untuk mengurangi orang bertransaksi secara langsung. Kalau di Jakarta, Depok, di tempat saya sudah modern. Ya, istri saya sudah tidak lagi ke pasar. Ya. Dia sudah tinggal menunggu saja untuk diantar. Karena ke pasar itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita ini ke pasar. Ya, akan mengadu nyawa apa tidak. Jadi itu harus dilakukan. Dan bupati, wali kota harus melakukan itu. Tapi kan tidak dilakukan. Ya. Pos dan Telkom itu jaringannya di seluruh Indonesia. Bisa melakukan itu. Ya. Ya, itu jawaban saya. Jawaban saya itu kan simpel ya. Saya nonton TV, saya nonton film Netflix 50 tahun setengah abad yang lalu bisa melakukan transaksi tidak langsung, di mana KFC bisa ditelepon 45 minutes will come your KFC, itu bisa. Dan ini sepertinya harus digalakkan sehingga pasar itu kan yang digusur, dikritik, dipanggil polisi yang kelihatan, yang tidak kelihatan tuh jutaan di daerah bertemu langsung. Karena itu COVID-nya itu lebih dari yang saya katakan tadi ya. Kemudian yang kedua ya, pertanyaan yang pertama tadi itu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah -2 itu masalah? Bukan masalah utama. Tahun 97 ya. 98 itu minusnya 13%. Saya tidak melihat orang di Jakarta itu mati kelaparan, enggak ada. Tahun 98 itu minusnya 13%. Tidak saya lihat ada orang mati kelaparan di jalan, nggak ada. Yang ada adalah kren-kren yang membangun gedung itu macet berhenti. Tidak apa-apa, besoknya Bu Megawati berkuasa, Gus Dur sudah mulai tumbuh positif. Masalahnya bukan itu. Mestinya menurut saya minusnya itu mestinya 5% ya. Atau 4% minusnya ya. Tetapi karena pemerintah itu ngotot, bingung antara ekonomi dengan pandemi, jadi galau ya. Maka ekonomi yang didahulukan, ini ekonomi yang didahulukan. Walaupun ngakunya itu kita mengutamakan kesehatan, tapi dalam praktek ini ekonomi yang dimajukan, ya enggak? Nah, sehingga kita kehilangan momentum. Sekarang kehilangan momentum. Mestinya itu minus 5%. Apa masalahnya? Ketika minus 5% atau minus 4%, akan banyak golongan miskin baru. Golongan miskin baru itu bagaimana mengatasi? Ya, zaman Pak Harto, ya itu zaman Soeharto itu kemiskinan 70% awal. Kemudian sudah mulai beberapa periode, 4 periode, kemiskinan sudah tinggal 30%, tinggal 25% ya. Budget pada waktu itu memang dengan kurs saat itu mungkin hanya 30-40 triliun, sekarang 2.700 triliun. Itu cukup untuk memberikan kepada seluruh orang miskin ya berbulan-bulan. Jadi kita cukup untuk, kalau yang kaya itu sudah punya persediaan berbulan-bulan untuk makanan. Itu yang paling penting, bagaimana diselamatkan orang miskin ya. Kalau kebutuhan potong rambut ya potong sendiri aja, atau gondrong juga tidak apa-apa. Jadi kebutuhan kesehatan pangan itu yang utama. Dan itu tentu berpuasa 1-2 tahun. Ya. Jadi kalau dalam pandangan saya COVID itu selesai ya, jadi turun ya drastis ya.
Walaupun ekonomi mungkin minus 4%, 5% seperti yang kita prediksi. Ya, 4% lebih nih. Tidak apa-apa 4%, 13% seperti itu. Bukan tidak apa-apa. Tapi pengangguran banyak, tapi bisa diatasi. Sekarang kebalikannya, ekonomi itu mau digenjot, mau jadi positif, nggak mungkin. Jadi minus 2% itu saya tidak mengkritik, memaklumi aja. Yang saya kritik itu kegagalan mengatasi COVID dari kepemimpinan pemerintah. Jadi ini kegagalan kepemimpinan mengatasi manajemen kepemimpinan, ya, bukan kegagalan pemimpin, kegagalan manajemen kepemimpinan. Coba yang lain udah selesai, ya. Cina, ya, Malaysia, Vietnam, Taiwan, New Zealand, sudah itu seperti grafik yang saya sebutkan. Kita tuh tidak tahu ujungnya sampai kapan, nggak ngerti, ya. Saya ini sudah setahun di rumah terus, ya. Mungkin Jumatan saya tidak masuk ke dalam masjid, tapi di luar, ya. Walaupun panas, saya buka sajadah di situ. Pulang sajadahnya, saya cuci. Jadi ini nggak boleh main-main, ya. Ya, saya bisa menyebutkan puluhan loh teman-teman saya meninggal, ya. Di kanan kiri yang kenal secara akrab, ya. Jadi sekarang ini menurut saya menganggap di kantor saya berharap waktu itu akan minus, ya, atau akan kegiatan tidak terlalu banyak, tapi ternyata banyak, ya, karena beralih kepada riset yang virtual. Tetapi juga tantangan 2001 lebih besar karena ada COVID yang lebih berat lagi, ya. Jadi COVID ini dalam pandangan saya cukup berat, ya, dan akan menghalangi ekonomi untuk lebih pulih, ya, di waktu yang lalu, ya, di masa yang akan datang. Jadi itu kesimpulannya, teman-teman sekalian, ya. Normal baru, saya mengkritik pemerintah itu mestinya melindungi, mestinya itu dipertanggungjawabkan di DPR. DPR mestinya memanggil Menteri Kesehatan, Satgas, dan seterusnya. Ya, mengapa ini? Itu kan gampang. Data yang saya sampaikan itu kan data sudah diketahui seluruh dunia, tapi dianggap tidak apa-apa. Dan kita sudah masuk ke herd immunity sekarang. Siapa yang kuat, dialah yang survive. Nah, saya lihat, saya ini suka naik sepeda, ya, dan naik sepeda itu tidak berhubungan dengan orang-orang. DKI sudah mulai buka lagi kuburan-kuburan baru, ya. Kuburan yang saya lewati itu di daerah-daerah pinggiran di Serengseng Sawah, itu banyak yang tanahnya masih baru, ya, berarti banyak yang dikubur dalam beberapa hari terakhir, ya. Rumah sakit pun penuh, ya, sehingga tidak mungkin menerima pasien yang tidak punya gejala atau gejalanya ringan, itu pasti ditolak oleh pasien. Nah, jadi sekarang masalah utamanya bukan ekonomi, ya. Ekonomi masalah, tetapi itu implikasi dari COVID, ya. Nah, itu yang jadi kebingungan antara pandemi dengan ekonomi itu masih terjadi, ya. Dan sekarang disinilah pemimpin itu diuji, ya. Saya kira demikian, ya, dari pandangan saya. Jayanto masih unmute. Ya, Pak Jayanto. Halo. Mas Teguh di rumah, ya? Tidak gabung di sana? Halo. Prof. Didik, saya ada di sini juga, tapi di ruang sebelah. Oh, ruangan lain, ya. Oke. Lama nggak bertemu kita? Iya, betul. Nanti kita perlu ngobrol, ya. Siap. Insyaallah. Yuk, Mas Jayanto, dilanjut. Oke. Prof. Didik, ini ada satu pertanyaan yang masuk di chat box saya. Pertanyaannya begini. Bagaimana mengurangi utang sementara produksi menurun, intervensi apa yang harus dilakukan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang fenomena daerah-daerah yang secara ekonomik tetap sustain meskipun tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diintroduksikan oleh pusat. Ini pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, menghadapi dinamika yang penuh gejolak ini, beberapa bahkan merupakan turbulensi dari sektor ekonomi, kemudian kesehatan juga masih begitu mengkhawatirkan, merisaukan. Implikasi yang lebih nyata ini sense of belonging daripada anak bangsa ini juga
belum kelihatan. Nah, menurut Prof. Didik, langkah apa yang perlu optimalisasikan supaya kita bisa terbebas dari atau paling tidak mengalami geliat dari deraan krisis ini. Oke. 3 hal itu kali yang bisa mohon untuk ada Baik, dari. Jawaban dari pertanyaan pertama itu ada di dalam slide saya yang terakhir. Coba mungkin di slide-nya dibuka ya, slide yang terakhir ya. Tapi saya jawab aja langsung ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita punya utang besar, misalnya sebagai pribadi gampang jawabannya, tapi strateginya itu perlu elaborasi. Kalau saya punya utang untuk kredit rumah, itu sudah menghabiskan 50% sampai 60% dari gaji saya, maka jawabannya gaji saya harus dinaikkan 2 kali lipat. Sehingga utangnya tinggal 25%, segampang itu. Ya, di slide terakhir coba. Nah sekarang ya saudara-saudara sekalian di slide terakhir. Kita sekarang banyak utang dan ya saya jelaskan di slide terakhir ya, tolong slide terakhir. Pak Jokowi itu mengkritik Pak SBY ya, bahwa saya ditinggali utang 2.700 sebenarnya lebih rendah dari itu. Pada waktu pertama kali berdiri itu menjabat 2.700 triliun. Sekarang Pak Jokowinya sendiri punya utang itu sudah bertambah menjadi 6.000 triliun. Ya, itu belum termasuk BUMN, belum termasuk ya, belum termasuk utang yang lain-lain, utang daerah belum termasuk. Jadi utangnya Pak Jokowi mengalahkan utang selama periode zaman ya Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Habibie. Ya, slide terakhir. Terakhir terus sampai habis. Nah ini coba ya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya. Strategi inilah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai mempunyai ekonomi modern sekarang ini, yaitu tahun 80-an 90-an. Namanya outward looking strategy ya. Export oriented strategy ya. Seluruh negara yang maju ya, sebutkan apa saja ya. Mulai dari Vietnam yang maju sekarang, yang enggak RRC, ya, Taiwan, Korea, Jepang, Cina, ya, Amerika, Inggris, Thailand, Singapura, semua itu adalah negara-negara yang ekspornya kuat. Itu sama dengan kita pemain sepak bola kita bertanding di luar negeri, itu berarti kuat. Ya. Kalau tim sepak bola kita itu berhasil di liga internasional, itu di Liga Pekalongan pasti menang, ya enggak? Dan inilah yang mestinya dilakukan, yaitu menghapuskan hambatan-hambatan di lapangan, ya. Semua dubesnya diberi tugas untuk ekspor, ya. Distorsi birokrasi dihilangkan, ya. Birokrasi di bea cukai itu dihapus, ya. Yang ruwet, ya. Dan itu sudah berhasil dilakukan tahun 80-an, 90-an, sehingga kita itu mempunyai ekonomi modern seperti sekarang. Ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang itu melakukan strategi daya saing ini dengan mengubah undang-undang, yaitu dengan Omnibus Law itu. Ya, saya bukan tidak setuju isinya, ya, tetapi mengurus undang-undang itu menghabiskan 5 tahun sampai 10 tahun, belum lagi turunannya. Jadi pada tahun 80-an, 90-an awal, sebelum krisis, tidak ada satu undang-undang pun yang dirubah. Sekarang itu berkelahi di undang-undang, bukan berkelahi di lapangan. Coba camkan nih analisis saya. Kritik saya terhadap kebijakan pemerintah yang menjalankan kebijakan ekonomi. Ya, pada tahun 80-an 90-an pertumbuhannya itu 7-8%. 7. Saya ulangi ya. Setelah berhasil ya. Tahun 80 awal krisis minyak. Pertamina kolaps ya. Ya, ekonomi kita hancur. Ya, Soeharto mungkin jatuh kalau ada konflik ya. Tahun 82, 80-an awal ya, pertumbuhan mendekati 0%. 0 sampai 1%, hampir zero. Dilakukan perubahan dengan strategi ini. Hasilnya pertumbuhannya 7%, 8%. Ini tolong camkan ya. Nah, sekarang pertumbuhannya itu sebelum Covid itu 5% ya, janjinya Presiden Jokowi 7%, tapi 5%.
sebelum COVID di bawah 5%. Nah, jadi ke depan kita harus melakukan agar utangnya akan tetap terwariskan ya. Tetapi kalau kita berhasil meningkatkan PDB kita, PDB itu bisa ditingkatkan dengan masuk ke pasar internasional, pasar domestik kita menjadi besar juga, sekaligus seperti double garden. Itulah satu-satunya strategi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Strategi lain saya mengembangkan pariwisata, mengembangkan ini, UKM, oke lah, no problem. Tetapi untuk kita bisa selamat dari negara menengah dan rendah, ya, itu supaya lewat dari middle income trap, itu melakukan strategi ini. Ya. Terutama industri, ya, industrinya pada waktu itu 80-90-an tumbuh 10%, sekarang 3%. Nah, jadi industrialisasi harus digarap dengan sebaik-baiknya. Tokoh-tokoh industri harus berjibaku di situ untuk memajukan industri kita. Ya. Nah, itu jawaban yang pertama. Sekarang yang terakhir yaitu bagaimana Pak yang ketiga, kondisi yang mengkhawatirkan. Yaitu saya tidak bisa menjawab kondisi penanganan pandemi dan COVID itu. Yang saya kritik aja 695 triliun. Yaitu dikeluarkan itu satu angka yang sangat besar. 150% dari seluruh anggaran SBY waktu pertama dia menjabat dengan kurs yang sama. Ya. Saya ulangi, 695 triliun hanya untuk COVID, ya. Itu sama dengan 150%, 140% dari seluruh anggaran SBY pada waktu menjabat pertama dengan kurs yang hampir sama. Itu uang tidak kecil, tetapi hasilnya grafik yang saya sampaikan tadi, ya, itu nggak ada ujungnya, terus naik, terus meningkat. Apa itu tidak pantas saya mengkritik hasil kerja pemerintah seperti itu? Pantas, harus dikritik, ya enggak? Kalau tidak kritik, merasa sudah benar, ya. Merasa kebijakannya sudah benar, sudah bagus, ya. Cukup disukai oleh rakyat dengan cyber, dengan buzzer, ya, dengan iklan-iklan. Itu kira-kira. Itu ya. Yang kedua apa yang pertanyaannya? Tentang ini, Prof. Didik. Jadi daerah-daerah yang tetap sustain dan settle secara ekonomi meski kebijakan-kebijakan. Ya, betul. Tidak ada daerah yang sustain, ya. Daerah yang PDB-nya itu besar dan itu lebih dari 2/3 dari ekonomi itu adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ada daerah yang sustain itu daerah mana? Ya. Itu mungkin terisolasi. Nggak ada yang sustain dengan COVID itu, tidak ada. Ya. Mungkin itu belum semua negara, semua wilayah sudah tersentuh COVID. Ya. Tidak ada sustain kecuali tidak ada kegiatan ekonomi yang banyak. Itu kan kalau kita tinggal di desa kan tidak ada pasar, ya hanya diem saja begitu. Semua kena dampak COVID. Nggak ada daerah yang tidak kena. Ya, seluruh negara kena. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwa kita tidak akan kena. Gitu. Itu kira-kira Mas. Ya. Masih ada mungkin 5 menit atau 7 menit. Ya. Monggo silakan. Ya. Silakan. Rekan-rekan, kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan. Ada? Baik, mungkin saya mencoba untuk lebih memberikan beberapa underline begitu, Prof. Jadi kalau tadi kita review paparan Prof. Didik tadi bahwa policy ataupun kebijakan yang terkait dengan penanganan COVID ini masih tetap belum ada formula yang mengarah pada upaya-upaya mendasar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sesungguhnya sekarang ini kan media lebih terbuka untuk memberikan satu kritik atau mungkin juga kontrol begitu. Bagaimana momentum-momentum seperti sekarang, karena saya ingin mengkaitkan ini dengan HUT Jaringan Media Cyber Indonesia yang pertama, barangkali perlu ada satu endorsement begitu yang disampaikan Prof. Didik supaya asosiasi ini bisa menjadi salah satu asosiasi yang kredibel untuk bisa memberikan kontribusi pemerintahan positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Demikian, Prof. Ya, jadi kebijakan penanganan COVID ini ada di 2 orang.
Yang pertama Menteri Kesehatan, yang kedua Presiden. Nah, harapan saya setelah terjadi kepemimpinan, pergantian kepemimpinan, harapan saya besar, harapan orang lain besar ya. BGS itu berhasil di perbankan, di Inalum, di beberapa tempat menunjukkan kekuatan manajemennya. Kita beri kesempatan dia untuk memimpin dokter-dokter, memimpin pasukan-pasukannya. Vaksinasi itu tentu bagus ya, tapi kumpul-kumpul tidak bagus ya. Nanti divaksin 1.000 yang kumpul-kumpul menularnya 10.000. Itu kan gawat ya. Jadi dua-duanya harus saya ingin memberikan dukungan kepada pemerintah ya, agar Presiden itu harus mengakui bahwa ini tidak boleh lagi terulang tahun 2020 ya. Hasilnya adalah grafik kasus harian yang terus meningkat ya. Di India sudah turun walaupun jutaan lebih banyak dari kita, tapi sekarang sudah turun, berarti itu berhasil. Kita belum turun ya. Bahkan saya katakan statement Pak CT di teman-teman wartawan, ya itu belum ada, masih lorongnya gelap. Nah ini kita kritik tuh demi supaya ada perbaikan ya enggak. Kalau tidak mau dikritik tidak usah jadi pemimpin ya. Nah harapan saya ya bidang kesehatan ini akan jauh lebih bagus ya. Terutama program vaksinasi itu bisa dijalankan mudah-mudahan walaupun kritiknya banyak. Tapi kumpul-kumpulnya protokol COVID itu memerlukan collective action. Collective action itu bersama-sama ya. Kalau tidak bersama-sama ya buyar ya. Itu sama dengan di jalan raya. Itu yang mengatur collective action kan aturannya kan. Ya kan berjalan di sebelah kiri. Sekarang itu aturannya dan itu collective action bersama-sama mengikuti alur itu. Tapi ada yang satu melanggar. Dibiarkan. Ada 2 yang melanggar, dibiarkan. Ada 10, ada 20, jalan itu kacau. Nah, tahun 2020 yang melanggar itu pemimpinnya sendiri, mengacaukan itu pemimpinnya kalau boleh saya sebut ya. Tidak memberikan arahan kepada jalur kiri. Mengapa mengacaukan? Ada 40 kata-kata yang kacau di media, mengaburkan sehingga collective action untuk mengikuti protokol itu kacau ya. Dan kemudian kebingungan dengan bisnis ya itu tidak boleh terulangi lagi dan mulai sesuatu yang baru 2021 dengan harapan COVID-nya turun sehingga saya sendiri merasa berkepentingan agar aman keluar. Sekarang tidak aman. Nah, itulah kira-kira teman-teman sekalian ya waktu 1 jam ya. Saya berapi-api sekali karena mengikuti terus ya data-data tentang COVID, data-data tentang ekonomi ya. Tadi ekonomi minus 2%. Itu konsekuensi dari COVID yang ada ya. Ya mestinya itu minus 4% tidak apa-apa, tahun depannya positif, tapi COVID-nya turun. Ini lebih bagus, minus 4% lebih bagus daripada menjadi lebih bagus dari minus 2%, tapi COVID-nya merajalela. Tahun-tahun yang akan datangnya kacau lagi. Itu pilihan-pilihan yang sebenarnya bingung ya. Jadi berhasil mengurangi negatif dari 4 sampai 2%, tetapi COVID-nya adalah merajalela, itu adalah hasil dari kebingungan dari pemerintah apakah mau menjalankan disiplin yang kuat untuk COVID dan menjalankan ekonomi. Ya. Itu bingung. Ya. Sehingga ekonominya dijalankan. COVID-nya tertinggal. Ya. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan pada tahun 2021, ya tadi saya menyebut nama Budi untuk mendukung ya supaya dia sebagai orang yang diberi amanah ya itu agar dia bisa menjalankan ini ya dan harus kuat ya tidak boleh kalau di Bank Mandiri ya dia rajanya tetapi di politik ada raja kanan kiri dia kalau dia benar harus dia tabrak dalam arti bagus ya tidak bisa beda dengan perusahaan ya kepemimpinan di perusahaan beda dengan kepemimpinan di politik ya dia adalah political appointee kalau di dalam Bank Mandiri dia adalah manajer ya. Manajemen ya. Demikian teman-teman, terima kasih ya Mas Teguh ya, teman-teman semuanya moderator ya yang menghubungi saya Mbak Amelia ya. Diberi kesempatan yang sangat terhormat ya. Mudah-mudahan kita bisa terus komunikasi demi perbaikan bangsa ini ya. Mohon maaf kalau kritik saya keras ya. Itu saya sampaikan dengan data-data demi kebaikan bersama ya. Terima kasih sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih Prof. Didik Jarahbini. Saya kira ini sebuah paparan yang sebenarnya berat, tetapi karena menarik,
di saat kita mengantuk tetapi kita tergugah, apalagi yang disampaikan ini adalah dari tokoh yang mengalami langsung secara empirik, secara periodis begitu pada kurun waktu yang tidak pendek, dan meskipun pahit barangkali kritik ini menjadi obat untuk menyikapi berbagai sengkarut persoalan bangsa ini. Sebenarnya kita ingin mencoba untuk menggali lebih banyak lagi karena kesempatan semacam ini saya kira langka, tetapi waktu jualah yang harus memisahkan kita. Dan akhirnya aplaus untuk Prof. Didik Jaya Rahbini, dan untuk mengakhiri sesi ini izinkan saya karena sebegitu menariknya ingin memberikan hadiah kepada Prof. Didik dengan pantun. Boleh ya Prof ya? Terima kasih. Pantun singkat saja. Juliari Batubara sedang bersedih, demikian sudah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan mediasi ber-Indonesia, membangun ekosistem industri mediasi berajas Pancasila dan